Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia Jemaat yang ada di rumah, puji syukur bahwa sore hari ini kita berkesempatan untuk beribadah keluarga. Di dalam ibadah keluarga sore hari ini yang dilaksanakan secara live streaming, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ferdinand Mamangke. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita kidungkan Kitab Bakti nomor 15, bait pertama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kudus yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami persembahkan puji dan puja syukur kehadirat-Mu atas seluruh kasih dan karunia yang telah Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Sore hari ini ya Bapa, Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkenaan dengan itu kami mohon ya Bapa, sertai peribadatan ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini hanya akan berlangsung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan melakukan pujian melalui Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 9 ayat 12 sampai dengan 13. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita kidungkan
Gita Bakti nomor 16, bait pertama dan kedua, Kau yang layak. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Mamangke. Kami persilahkan duduk. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri untuk memohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga sore hari ini, kami mau mendasarinya pada Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Roh Kudus bekerja menaungi, melingkupi, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, lalu kami dapat melakukannya. Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya.
Demikian jauh akan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik Ibu Bapak Saudara umat Tuhan, shalom. Ibu Bapak Saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk kekerasan, penganiayaan, penderitaan antara tuan dan nyonya kepada asisten rumah tangga sebenarnya itu sudah ada sejak masa lalu, bukan sudah ada di masa sekarang saja. Juga peraturan yang melindungi, mengayomi juga sudah ada sejak masa lalu dan masa sekarang. Pertanyaannya bagi kita yaitu, mengapa baik pada masa sekarang dan masa lalu perbuatan sewenang-wenang itu tetap terjadi? Sekali lagi saya mengatakan, mengapa baik pada masa sekarang dan masa lalu perbuatan sewenang-wenang itu tetap terjadi? Karena ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam pola pikir masyarakat sekarang ini, terlebih masyarakat pada waktu itu, dikatakan seorang budak adalah milik tuannya. Dia sama dengan seperti barang, dalam tanda petik kepunyaan sang tuan dan nyonya, yang dapat diperlakukan sesuka hati tuan dan nyonyanya. Tidak ada peraturan hukum negara yang melindungi mereka. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah, dalam perikop bacaan kita, kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai ayat ke-27. Mereka dalam arti bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, umat milik Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah. Dan disitulah letak keistimewaan umat Tuhan. Mereka dalam hal ini bangsa Israel harus mempraktekkan kasih kepada sesama, apapun status dan golongan mereka. Kalau kita menyimak makna terdalam ayat 26 sampai ayat 27 adalah
bahwa seorang budak juga itu manusia. Sekali lagi saya mau katakan, seorang budak itu juga manusia, bukan barang kepunyaan tuan dan nyonyanya. Tindak kekerasan terhadap budak, baik itu budak laki-laki maupun budak perempuan, harus dihentikan. Dalam situasi kerusakan mata atau gigi yang dialami oleh seorang budak karena tindakan aniaya sang tuan, maka mereka diberikan status bebas. Sebuah status yang biasanya diberikan kepada seorang budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Inilah bentuk keberpihakan Tuhan kepada kelompok yang lemah. Dan itu berarti umat Tuhan juga harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Itu wujud atau bentuk tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah, melalui firman Tuhan ini ada 2 hal yang penting untuk kita renungkan, yang penting untuk kita hayati, yaitu yang pertama, menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah, merupakan wujud sikap hidup dan kehidupan orang-orang percaya. Saya kasih contoh misalnya, dalam hubungan dengan asisten rumah tangga, perlakukan dia sebagai bagian anggota keluarga dan berikanlah gaji sesuai dengan kesepakatan bersama serta waktu untuk beristirahat. Itu contoh. Lalu pesan firman Tuhan yang mau kita lakukan, bagian yang kedua, memperlihatkan untuk sikap menghormati sesama dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, sebagai bentuk hormat kepada Tuhan yang menciptakan mereka, bahwa mereka juga adalah sesama manusia. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita dengarkan. Pertama, bentuk perbuatan sewenang-wenang melalui YouTube, kekerasan bagi asisten rumah tangga. Lalu yang kedua, ketika ibu bapak saudara melihat YouTube, bagaimana kekerasan terjadi berlaku kepada asisten rumah tangga,
Maka untuk mengakhiri firman Tuhan, kita akan mendengar lagu rohani dengan judul Give Thanks. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Selamat hari Rabu, dan Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama, mari kita memuji Tuhan. Dari Kitab Bakti nomor 278 bait pertama. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang ada di rumah, mari tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Asisten rumah tangga yang melayani kami di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, kami harus memberlakukan kasih kepada mereka seperti yang Tuhan lakukan.
karena mereka adalah sesama kami manusia. Dan juga kami mau menghormati mereka karena mereka adalah alat yang menopang di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, keluarga dari GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung. Tuhan berkati jemaatmu yang sakit, baik di rumah tinggal maupun di rumah sakit, dalam proses pemulihan. Keluarga atau rumah tangga yang bergumul, baik karena pekerjaan, karena pendidikan, jalan keluar ada pada mereka. Rumah tangga, keluarga yang diambang perceraian, mari Tuhan kami berdoa dan memohon berikan hikmat agar mereka boleh terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung. Kami yakin dan percaya kelak proses ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga kami dapat lakukan di rumah tinggal kami masing-masing, sambil kami memperhatikan protokol kesehatan, minimal menginformasikan ke pemerintah setempat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Lalu Tuhan mendengar seru doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan pada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita kidungkan Gita Bakti nomor 80, bait pertama dan ketiga. Mari bawa persembahan.
syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, pujikan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih dimohon berdiri. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang dan kata-kata selanjutnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Umat Tuhan yang beribadah, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.